Setelah menambahkan enemy, ini waktunya kita untuk membuat karakter kita bisa mengalahkan enemy-nya. Ya, it's time to fight back. Jadi, kita akan bikin supaya karakter kita bisa mendestroy musuhnya. Dalam hal ini, saya akan menggunakan sprite sheet yang sudah ada. Jadi, di sini mungkin saya akan menggunakan bintang ini sebagai peluru. Jadi nanti karakter kita bisa menembakkan bintang ini. Apabila bintang ini mengenai salah satu dari enemies, maka enemiesnya akan destroy. Jadi saya sudah akan memasukkan si bintang ini ke dalam field, dan dimana kita perlu menambahkan yang namanya digit body, karena nanti kita akan menggerakkannya itu menggunakan digit body dan juga menggunakan collider. Collider di sini saya akan mencontohkan circle collider. Mungkin sebenarnya kita bebas ya menggunakan collider apapun, tapi menurut saya mungkin ini cocok menggunakan circle collider. Nah, lalu si bintang ini nantinya akan diberikan script, yang scriptnya ini tentu akan saya berikan di deskripsi, namanya bullet script. Script ini sudah diberikan deskripsi dan penjelasannya. Intinya, ketika script ini nanti, ketika si objek peluru ini bertabrakan dengan sesuatu objek bernama enemy, maka enemy-nya tersebut akan didestroy. Dan tentu saja si peluru juga harus ikut terdestroy. Jadi dua-duanya destroy. Enemy-nya destroy, pelurunya juga destroy. Dalam update, di sini adalah untuk bullet ini kita berharap pelurunya ini punya lifetime. Maksudnya setelah muncul selama 2 detik dia otomatis akan destroy juga. Jadi jangan sampai dia itu tetap stay di situ tanpa tidak kena destroy seperti itu. Artinya script ini nanti kita akan berikan ke dalam si objek kita ini. Saya masukin. Nah, lalu kita tes. Karena ini kita coba rigid body-nya otomatis kan akan mengenai gravitasi ya. Dia akan turun ke bawah dan jatuh mengenai si enemy ini. Jadi harusnya bulletnya ini kalau kena si enemy, enemy-nya destroy, pelurunya pun juga akan destroy. Kita coba, kita play. Ya, dua-duanya sudah destroy. Dan juga satu lagi adalah mengetes kalau dia kena objek apapun dia pasti akan destroy. Jadi kalau dia dijatuh sini, ya dia juga destroy. Nah, kalau dua hal itu sudah baik, artinya sudah baik, intinya kita sudah bisa menjadikan dia prefabs. Jadi di sini ini saya kasih nama peluru mungkin, dan kita jadikan prefabs karena nanti si prefabs ini kita akan munculkan pada si karakter kita. Buat yang belum mengerti prefabs, saya sudah bahas di tutorial sebelumnya ya. Ini saya delete dulu karena kita mau pelurunya itu keluar dari si karakter. Karena di dalam karakter itu sudah ada script namanya player, di mana kita memiliki 2 parameter, shoot position dan juga bullet prefab. Bullet prefab jelas adalah kita membutuhkan objek apa yang akan muncul. Dalam hal ini adalah si peluru. Kita bisa drag and drop, masukin ke dalam bullet prefab. Nah, jadinya nanti si bullet ini akan muncul dari si karakter kita dan dia akan terbang mengenai enemy. Lalu kemunculannya ini ditentukan dari shoot position, maksudnya dia akan muncul keluar dari mana. Jadi di sini shoot position ini adalah menggunakan game object. Kita akan menggunakan game object kosong. Kita klik kanan pada karakter kita, lalu create empty. Nantinya akan ada game object kosong. Mungkin saya bisa bilangnya shoot peluru mungkin ya. Jadi ini adalah lokasi kemunculan peluru, dimana kita harus posisikan. Kita jangan posisikan dia di dalam tubuh si karakter ya, kita agak taruh keluar karena bisa aja pelurunya itu kan destroy mengenai apapun. Takutnya posisi keluarnya itu kena tabrakan sama si karakter kita sendiri, collider dari karakter kita sendiri. Jadi takutnya pelurunya itu keluar terus nabrak sama si karakter. Kita coba lihat deh, kalau kita memasukkan pelurunya itu terlalu shoot positionnya itu terlalu ke dalam. Kita play. Di sini kalau kita lihat kita menggunakan spasi ya. Nah, ini tidak keluar apapun. Jadi tidak keluar apapun karena shoot position belum di-assign. Sorry, saya lupa shoot position assign-nya saya belum assign. Saya masukin, tadi dia ada error ya di sini, shoot position belum di-assign. Kita coba sekali lagi. Kalau kita keluarin, ya, pelurunya keluar. Kalau diperhatikan sekilas ada kilatan di sini, tapi sekilas doang karena ya itu tadi pelurunya sebenarnya keluar tapi dia destroy mengenai collider diri sendiri. Karena kan tadi pelurunya di script supaya kalau dia terkena apapun, collider, dia akan destroy. Makanya kita pastikan posisi keluarnya itu tidak kena collidernya. Jadi posisikannya ya mungkin biar agak ekstrem sedikit, biar langsung kelihatan ya. Saya taruh agak jauh.
Tapi otomatis kalian bisa menyesuaikan supaya baik. Di sini saya coba pencet spasi, ya pelurunya keluar. Nah, jadi di sini kalau kita tembakan di sini ya. Oh, si lalat ini kelihatannya belum enemy kelihatannya ya. Ya, belum di tag enemy. Saya lupa menambahkan tag enemy. Jadinya dia nggak destroy. Harusnya kalau dia sudah itu, nah, mati dia destroy itu. Lalu satu lagi adalah pelurunya terlihat seperti gerakan parabola. Kalau diperhatikan lihat, nah dia melengkung ya. Nah itu karena efek gravitasi pada rigid body. Sebenarnya sih preferensi ya, karena kan mungkin memang mau pelurunya itu punya gerakan parabola. Jadi dia turun jatuh mengikuti gravitasi. Tapi bila memang mau pelurunya selalu lurus, kita bisa matikan gravity scale-nya seperti pada saat kita mematikan gravity scale pada karakter si lalat kita ini yang terbang. Jadi saya bikin gravity scale 0, si peluru, tentunya rigid body yang prefab-nya ya, di dalam rigid prefab-nya, karena kita sudah bahas juga ya untuk mengenai itu. Lalu saya play, dan kita coba testing, pasti pelurunya, ya, pasti peluru terbang terus. Nah, seperti itu. Ya, sekian tutorial kita untuk menambahkan peluru, sehingga kita bisa melawan enemy-nya kembali. Thank you for watching, sampai jumpa di tutorial berikutnya.